Om Swastiastu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perancangan basis data sistem informasi MyBengkel untuk memenuhi syarat UAS dari mata kuliah perancangan basis data. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Igmas Putri Mahalini dengan NIM 21150911011. Rekan saya Ide Bagus Kusuma Dewantara dengan NIM 21150911012. Dan yang terakhir Ngurah Manik Mahardika dengan NIM 21150911050. Sebelum beranjak ke materi pertama, ada 3 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, analisis sistem dan implementasi. Yang kedua, ERD dan desain table. Dan yang terakhir, database sistem informasi yang kami pilih yaitu MyBengkel. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis sistem. Bengkel ini berdiri pada tahun 2015 dengan nama Bengkel Adijaya yang terletak di Jalan Nusa Ceningan, Desa Batu Agung, Jemberana, Bali, yang dimiliki oleh Iwayan Adi Swikantara. Bengkel ini merupakan bengkel yang cukup terkenal di kalangan masyarakat sekitar Kecamatan Jemberana, khususnya dalam menangani permasalahan-permasalahan kendaraan bermotor. Bengkel ini menyediakan layanan servis ringan seperti penggantian ban, oli, suku cadang, hingga pemasangan aksesoris mendukung. Bengkel Adijaya ini dalam operasionalnya atau melayani pelanggan masih secara manual atau belum tersentuh teknologi komputerisasi. Dari pengamatan yang dilakukan, sistem pengolahan data stok hingga jasa servis masih bersifat manual. Pencatatan masih dikerjakan secara manual dengan dicatat di buku tanpa adanya proses pengolahan menggunakan komputer, sehingga proses pengerjaan memperlambat waktu dan juga tenaga yang digunakan tidak sedikit. Peluang barang yang masuk maupun keluar secara tidak terkontrol menjadi sering terjadi. Dalam implementasi sistem, gambaran umum dari sistem ini yaitu yang pertama dimulai dari pelanggan yang memiliki masalah pada suku cadang motornya. Setelah itu pelanggan akan mencari bengkel untuk memperbaiki atau menambah variasi pada motornya. Langkah selanjutnya pelanggan akan meminta jasa ke bengkel yang sudah dipilih. Dalam kasus ini kita mengangkat bengkel Adijaya sebagai bengkel yang kami analisis. Dalam sistem ini pelanggan dapat mengakses apapun terkait bengkel Adijaya hanya melalui aplikasi yang bernama MyBengkel. Dalam aplikasi MyBengkel, berbagai informasi mengenai bengkel bisa ditemui, sehingga pelanggan bisa melihat dan menanyakan langsung kepada pengguna tanpa datang langsung. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akan pembahasan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan ERD dan desain tabel dari bengkel Adijaya. Yang pertama itu dari ERD-nya dimulai dari pelanggan. Dalam entitas pelanggan terdapat 3 atribut yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat. Kemudian berelasi dengan entitas kendaraan, yaitu pelanggan memiliki kendaraan. Dalam kendaraan, entitas kendaraan terdapat atribut nomor polisi, warna, dan merek. Dan kendaraan berelasi dengan servis, yaitu kendaraan melakukan servis. Dalam relasi melakukan terdapat atribut nomor polisi dan ID servis. Sebelumnya yaitu pelanggan, yaitu kardinalitasnya itu satu pelanggan memiliki satu atau banyak kendaraan. Selanjutnya banyak kendaraan melakukan banyak servis seperti itu. Jadi dalam entitas servis terdapat atribut ID servis, ID pelanggan, keluhan, dan harga servis. Kemudian servis berelasi dengan barang. Kardinalitasnya itu banyak servis memerlukan banyak barang. Jadi dalam entitas barang terdapat ID barang, nama barang, harga barang, dan stok barang. Kemudian entitas servis berelasi dengan karyawan. Nah, kardinalitasnya itu satu servis dikerjakan oleh satu karyawan. Dalam entitas karyawan terdapat atribut ID karyawan, nama karyawan, jabatan, dan alamat.
Kemudian berelasi dengan pengerjaan, yaitu kardinalitasnya satu karyawan melakukan banyak pengerjaan. Dalam entitas pengerjaan ada ID service dan ID karyawan. Kemudian karyawan berelasi dengan pembayaran. Nah, kardinalitasnya itu satu karyawan melakukan banyak pembayaran. Benar. Nah, dalam entitas pembayaran terdapat dua atribut, yaitu ID transaksi dan ID service. Kemudian entitas pembayaran berelasi dengan transaksi. Nah, pembayaran dan transaksi itu kardinalitasnya satu pembayaran melakukan banyak transaksi. Dalam entitas transaksi terdapat atribut ID transaksi, jumlah transaksi, tanggal transaksi, jenis transaksi, dan ID barang. Nah, kemudian entitas karyawan ini berelasi dengan pelanggan, yang dimana kardinalitasnya itu satu karyawan melakukan atau melayani satu atau banyak pelanggan, seperti itu. Kemudian lanjut pada desain tabel. Nah, dalam desain tabel, yaitu yang pertama itu ada entitas kendaraan, terdapat primary key, yaitu nomor polisi dengan char kami berikan 10, kemudian merek dengan char 20, kemudian ID pelanggan dengan varchar 5. Nah, varchar ini merupakan foreign key dari entitas pelanggan, yaitu dengan primary key ID pelanggan dengan varchar 10, dengan atribut nama pelanggan char 40 dan alamat char 10. Kemudian ID pelanggan juga menjadi foreign key di entitas service. Pada entitas service dengan primary key ID service varchar 10, ada punya ID pelanggan varchar 5 dengan atribut harga service menggunakan parameter integer 6, dan keluhannya yaitu dengan char 100. Kemudian terdapat pengerjaan, entitas pengerjaan, yang dimana ID service merupakan foreign key di entitas pengerjaan. Terdapat atribut-atribut dalam entitas pengerjaan, yaitu ID service varchar 10, ID karyawan dengan varchar 10 juga. Kemudian pada entitas karyawan menggunakan foreign key dari entitas dari ID service. ID karyawan yaitu pada entitas karyawan terdapat ID karyawan varchar 10, nama karyawan varchar 10, jabatan char 15, dan tanggal lahir yaitu date atau time. Kemudian berlanjut pada service, yaitu dalam entitas pembayaran menggunakan foreign key yaitu ID service. Nah, primary key-nya itu adalah ID transaksi dengan varchar 15, ID service varchar 10. Kemudian dalam entitas transaksi menggunakan foreign key yaitu ID transaksi. ID transaksi jadi foreign key dalam entitas transaksi, di mana menggunakan varchar 15, jumlah transaksi menggunakan varchar 10, tanggal transaksi menggunakan date atau time, jenis transaksi menggunakan parameter varchar 20, kemudian ada ID barang menggunakan varchar 10. Nah, kemudian pada entitas terakhir yaitu barang menggunakan merupakan menggunakan foreign key
yang dimana terdapat foreign key ID barang di entitas transaksi. Kemudian ID barang tersebut menjadi primary key dalam entitas barang, yang dimana ID barang menggunakan parameter varchar 10, nama barang menggunakan char 10, harga barang dengan varchar 10, dan stok barang menggunakan parameter integer 10. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan meneraskan mengenai database. Di sini langkah awal sama seperti membuat database pada umumnya, yaitu kita create database yang bernama Bengkel Adijaya. Selanjutnya kita use database Bengkel Adijaya ini untuk masuk ke dalam database tersebut. Setelah berada di dalam database itu, seperti ini, kita akan membuat tabel, beberapa tabel. Yang pertama, tabel pelanggan yang berisi atribut ID pelanggan dengan varchar 5 yang merupakan primary key. Selanjutnya ada nama pelanggan dengan varchar 50 dan alamat dengan varchar 30. Setelah itu, kita dilanjutkan untuk mengecek pada tabel pelanggan apakah sudah benar yang kita masukkan atau belum. Kita cek dengan kode dash pelanggan. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel pelanggan, dilanjutkan untuk membuat tabel-tabel selanjutnya, yaitu tabel kendaraan dan berisi atribut-atributnya seperti pada berikut. Tabel kendaraan kita buat, lalu setelah itu untuk menentukan foreign key, kita menggunakan alter tabel seperti berikut. Alter tabel kendaraan, dan kita add foreign key ID pelanggan dengan reference pelanggan pada tabel pelanggan dengan ID pelanggan. Lalu kita ketik on update cascade, on delete cascade. Nah, setelah itu ID pelanggan akan menjadi foreign key dari tabel kendaraan seperti ini. Nah, pada database ini kita akan membuat beberapa tabel seperti pada IRD yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada tabel pelanggan, kendaraan, servis, lalu ada pembayaran, transaksi, pengerjaan, dan karyawan, serta barang. Tabel-tabel tersebut kita isikan dengan atribut-atribut yang sesuai dengan IRD yang telah kita buat. Selanjutnya, kita juga tentukan primary key pada tabel-tabel yang telah kita isikan atribut. Kita harus tentukan primary key dari atribut-atribut yang mana merupakan primary key dari atribut-atribut yang berada pada tabel tersebut. Seperti pada contoh ini. Setelah membuat ini, tidak lupa kita juga mengisikan foreign key dari beberapa data yang telah kita masukkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interface dari sistem MyBengkel ini. Baik, di sini kita bisa melihat desain interface dari sistem MyBengkel. Yang pertama, tampilan login. Berikut adalah tampilan login, tampilan yang paling awal ditemui pengguna. Pada tampilan ini menyediakan fitur sign in untuk pengguna yang sudah memiliki akun dan sign up untuk pengguna yang belum memiliki akun. Nah, pada tampilan ini, pengguna akan diminta memasukkan username dan juga password jika sudah memiliki akun. Lalu mengklik login. Selain itu, pengguna juga bisa masuk ke aplikasi MyBengkel ini menggunakan akun Google atau Facebook yang telah tertaut. Selanjutnya ada tampilan beranda. Pada tampilan beranda sebagai tampilan setelah sign up dan atau sign in.
Jadi setelah pengguna masuk ke dalam aplikasi dan melakukan login, pengguna akan bertemu dengan tampilan beranda seperti pada gambar di sebelah kiri. Di sini pengguna akan melihat berbagai produk-produk apa yang terdapat pada sistem aplikasi MyBengkel ini. Setelah itu ada tampilan rincian produk. Berikut adalah tampilan rincian produk. Saat pengguna akan membeli barang, terdapat informasi harga, nama barang, dan informasi produk. Pengguna dapat membookmark, like, dan chat personal penjual. Nah, pada tampilan ini kita bisa melihat harga dan jenis produk apa yang kita ingin beli atau kita ingin ambil jasanya. Seperti pada tampilan pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya adalah yang terakhir, tampilan pengguna. Berikut adalah tampilan profil pengguna yang berisi informasi identitas daftar barang yang di-bookmark, pengaturan daftar barang yang di-like, dan notifikasi. Pada tampilan pengguna ini yang bisa dilihat dari di gambar sebelah kiri, itu terdapat nama kita sebagai pengguna, terdapat suka atau tempat kita menaruh apa yang telah kita like pada aplikasi MyBengkel ini. Jadi kita bisa melihat lagi apa yang sudah kita like pada aplikasi ini. Selain like, ada juga bookmark untuk menyimpan, dan juga pengaturan, serta notifikasi. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.